Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, ada informasi yang wajib kita simak bersama, yaitu ada sebuah video yang viral ya, dimana video itu menyajikan sebuah tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustakmar di depan Ketua PBNU. Beliau sangatlah berani dan beliau mengajak semua umat, khususnya para ulama, para tokoh se-Nusantara untuk bersatu dan bersikap bersama, menyatakan bahwa Ba'alwi, kelompok Ba'alwi itu tidak tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita simak sahabat semuanya video berikut ini. Selamat datang Kiai Marzuki Mustakmar yang akan menyampaikan nanti mau'izah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalaupun ingin bicara tentang ilmu yang menyangkut perbedaan pandangan, mari kita bicarakan tetap dengan ulfah di antara kita semua. Kita hindari cara-cara yang membuat kemarahan, yang membuat kejengkelan, apalagi kebencian di antara kita. Apalagi seperti yang dicontohkan Kiai Adib ini dengan mengolok-olok pihak yang lain. Yang ini sebetulnya qat'i dan sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres, merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusi. Nah, cuma wong yang nerjemah itu kurang ngerti nawu sorob. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Maka saya bisa katakan barang siapa melakukan pecah belah, melakukan ujaran-ujaran yang memecah belah di antara kita semua, mencorongkan saling marah, saling jengkel di antara sesama, saya pastikan mereka bukan pengikut dari para ulama, Nahdlatul Ulama. Ini mudah-mudahan gus-gus butut ini hadir semua. Perbedaan pendapat tidak masalah, satu yang wajar ya, tapi semua harus tetap kita lakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di antara mazhab para muassis adalah menjaga bahwa dalam keadaan apapun, di tengah gejolak apapun, di hadapan kesulitan yang bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus terus tegak berdiri. Nabi tidak menyerang kafir Quraisy, meskipun mereka dulu suka nyerang Rasul. Terus nggak ada rumus perang balas dendam itu. Tapi gara-gara mereka radikal, nggak ngerti mati, nggak ngerti mudhari, mereka perang itu alasannya dulu menyerang kita. Makanya wajib pondok di pondok salaf, biar nggak gampang salah paham. Dulu tidak selalu sama dalam pandangan-pandangan mereka. Kita mendapatkan riwayat yang terkenal sekali mengenai perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri misalnya dengan Kiai Fakih Mas Kumambang mengenai kentongan di masjid-masjid dan langgar-langgar. Kita mendapat riwayat yang terkenal juga tentang perbedaan pandangan dalam berbagai macam hal antara Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan Kiai Bisri Sansuri. Tapi kita juga tahu bahwa beliau semua menjalani perbedaan-perbedaan itu dengan terus memegang teguh mahabbah wal widad, memegang teguh ulfah wal ittihad, memegang teguh ittisal bil arwah wal ajsad.
Katanya cukup ditarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih qat'i. Nah orang awam ikut saja kan nggak tahu kan, gara-gara nggak ikut ulama katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Memang pondok Buntet Pesantren ini memiliki saham atas keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu menyampaikan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, berdatanganlah laskar-laskar untuk bergabung dengan perlawanan rakyat terhadap sekutu dan nikah di Surabaya pada waktu itu, termasuk laskar dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Allahyarham Kiai Abbas Pondok Buntet Pesantren ini. Dan waktu itu riwayat dari Kiai Adib, rombongan laskar Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kiai Abbas di tengah perjalanan mampir di Rembang di tempat kakek saya Kiai Bisri Mustafa. Maka kalau tadi Kiai Adib mengatakan ada ikatan batin yang kuat antara Pondok Buntet Pesantren dengan Pondok Leteh Rembang, saya kira ini memang dijalin sejak sangat lama. Walhasil memang Pondok Buntet Pesantren ini punya saham besar terhadap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan di Jakarta, tapi ujiannya di Surabaya. Ujiannya di Surabaya. Dan kemudian saya katakan yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri Nahdlatul Ulama, termasuk kiai-kiai Buntet Pesantren bersama santri-santrinya. Alhamdulillah,